Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini Parenting Generasi Alpha, masih bersama dengan Mbak Diana dan Bang Febrian. Tadi juga kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai generasi Alpha yang akan disampaikan oleh Mbak Diana. Silakan lanjutkan, Mbak. Oke, jadi memang dalam teorinya generasi ini ya, itu ada beberapa pembagian yang mungkin kita sebagai orang awam, masa sih gitu, kalau beda umur kelahiran itu berpengaruh ke karakteristik. Ternyata menurut ada teorinya nih gitu. Kebetulan saya juga tahun 2000, sekitar tahun 2017 kemarin juga riset tentang itu, bahwa ternyata generasi alpha itu, tiap generasi itu punya kepribadian yang uniknya tuh beda. Nah, ini yang membuat kita sebenarnya para orang tua atau calon para orang tua tuh butuh tahu karakteristiknya. Misalnya kita mulai dari baby boomer gitu kan, terus ada X, Y, Z, kemudian ada generasi alpha. Kalau definisinya sendiri sebenarnya dibedakan dari generasi lahirnya gitu. Kalau baby boomer misalnya dari tahun 45-an, 40-an setelah perang dunia gitu ya. Terus habis itu 20 tahun, 20 tahun. Kemudian di generasi alpha ini anak yang lahir di rentang usia di rentang tahun 2010 sampai 2025. Nah, ternyata mereka ini ada bedanya sama generasi sebelumnya, yaitu generasi Z. Generasi Z. Gen Z, misalnya Gen Z sekarang yang lagi pada kuliah atau yang lagi pada dewasa awal lagi mulai nyari kerja. Oke, berarti itu Gen Z ya guys ya. Iya, misalnya Helda Gen Z, misalnya saya sama Bang Febrian, kita milenial nih, generasi yang lahir milenial. 90-an nih. Nah, ternyata tuh ada dari beberapa riset, dari teorinya tuh ada perbedaannya, ada karakteristiknya gitu sih. Kalau definisinya lebih ke anak-anak yang lahir dari tahun 2010-an sampai 2025 sampai 2030 lah. Oke, berarti hanya perbedaan dari lahirnya Yes, saja. rentang umur. Dari usianya ya. Kalau dari Bang Febrian gimana Bang? Ya, benar sekali ya yang katakan Mbak Diana tadi. Jadi memang teori penelitian demografi ya meneliti bahwa ada generasi dalam rentan sekitar 10 sampai 20 tahun itu ada perbedaan karakteristik ternyata dari urutan kelahiran ya. Misalnya sekarang adalah di tahun 2023 ya, akan 2024 nih. Dan sekarang adalah kelahiran usia generasi alpha, di mana generasi alpha ini dilahirkan oleh kebanyakan generasi milenial. Nah, jadi kan ada meloncat satu generasi ini, nah, di mana karakternya memang unik ya, tiap generasi itu unik. Kalau kita lihat jauh sebelumnya ya, sebelum ada era digitalisasi itu karakternya karena memang keterbatasan informasi ya, kemudian segalanya serba terbatas ya, menyebabkan individu itu karakteristiknya memang lebih pekerja keras ya. Bukan berarti pada anak sekarang nggak bekerja keras, enggak, tetapi ada hal yang menjadi ciri khas gitu, karena memang secara kesulitan dalam mencari informasi misalnya. Berbeda dengan generasi alpha ya, termasuk generasi Z ya, Gen Z yang sebelum generasi alpha ini sudah mulai hidup di era digitalisasi. Tetapi generasi alpha ini bukan hidup lagi, benar-benar berdampingan nih. Ketika mereka lahir itu sudah berdampingan dengan kemudahan. Nah, di mana anak generasi alpha ini secara penelitian lebih kritis anaknya. Jadi informasi itu kan mudah didapat ya. Tidak seperti misalnya generasi zaman dulu nih, informasi itu kan hanya didapat misalnya dari orang tua saja, atau misalnya dari radio saja, atau mungkin dari TV saja, dan lumayan terbatas ya. Kalau sekarang kan enggak, informasi itu dari mana-mana, bahkan ketika kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu pasti sudah ada screen time misalnya. Dan anak sekarang atau generasi alpha tidak terlepas dari hal itu, sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi, dan juga gaya parenting juga harus berubah nih, tidak bisa disamakan dengan misalnya di zaman generasi-generasi sebelumnya, seperti itu. Pasti dari perbedaan karakteristik generasi ke generasi ini ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Kalau dari Mbak Diana sendiri bagaimana dampak positif dan negatifnya Mbak? Dampak positifnya jelas anak generasi alpha ini memang faster
for absorbing everything gitu. Jadi menyerap sesuatu itu lebih cepat dibanding dia kayak spons yang terus spons yang ketika berkaitan dengan teknologi mungkin kita mamanya nggak paham nih, misalnya buka sosial media yang paling baru, oh dia itu kayaknya gampang aja gitu, gini loh ma, kadang kita kan udah mulai ya, kadang kita ngajarin orang tua kita, ternyata generasi alpha ini lebih cepat lagi gitu untuk menyerap informasi berkaitan teknologi gitu ya. Dan kelebihannya mereka itu tadi dibilang sama Pak Febri ya, mereka akan lebih kritis karena mereka ibaratnya bisa nyari jawabannya sendiri. Sehingga dampak negatifnya adalah, nah ini ketika orang tua tidak siap, maka mereka akan mencari kenyamanan mungkin di teknologi yang mungkin plus minusnya juga kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita di usia perkembangannya ya. Ketika anak-anak masih berkembang kan kontrol dirinya rendah nih, sehingga kalau kita nggak dampingi atau misalnya pola asuh kita nggak tepat, anak-anak itu bisa jadi ibaratnya ekstrim kanan ekstrim kiri. Maksudnya adalah seharusnya kan dia main gadgetnya mungkin sehari cuma 2 jam aja, tapi kalau nggak ada kontrol dia bisa misalnya lebih dari 12 jam, dan itu kan dampak dari gadget. Kita mata melihat layar, sekarang kan banyak sekali misalnya masalah-masalah psikologis yang sekarang muncul, misalnya kayak anak ini bukannya dia nggak bisa ngomong misalnya bayi itu, tapi dia tidak dilatih ngomong karena dia lebih asik sama gadget gitu kan, sehingga muncul misalnya ada masalah fenomena speech delay dan masalah perkembangan yang lain. Jadi itu sih sebenarnya plusnya adalah mereka lebih cepat menerima sesuatu, minusnya kalau tidak dikontrol mereka bisa kebablasan. Oke, menarik ya obrolan kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo.